Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita masuk ke bab tentang barisan dan deret geometri ya. Kita akan bahas beberapa latihan mengenai deret aritmatika dengan memakai buku Erlangga halaman 67 uji pemahaman. Kita mulai saja yang nomor 1. Suku ke-15 dari barisan aritmatika 70, 61, kemudian 62 adalah, nah pertama kita tentukan dulu bahwa di situ kita bisa menentukan A-nya adalah 70. Kemudian bedanya adalah suku sesudahnya dikurangi dengan suku sebelumnya, atau 61 dikurangi dengan 70. Bedanya adalah min 9. Sedangkan yang diminta adalah suku ke-15, maka saya bisa menuliskan mengenai UN ya, rumusan UN sama dengan A plus B kali N min 1. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, N-nya sudah ada, tinggal memasukkan. Berarti O15 sama dengan 70 ditambah min 9 dikalikan dengan 15 dikurangi 1. Sama dengan 70 dikurangi 9 kali 14. Sama saja, 70 dikurangi 96 sama dengan min 26. Kok nggak ada ya? Sebentar. 9 kali 14, 14 kali 9, 6, 3, 126. 126 dikurangi 70 itu sama saja min 56. Yang C. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Diketahui barisan aritmatika setengah, 5/6, 7/6 dan seterusnya sampai dengan 21/2. Jika UN sama dengan 21/2, nilai N yang memenuhi adalah, sama halnya kita bisa tuliskan untuk A-nya sama dengan setengah, bedanya sama dengan 5/6 dikurangi setengah sama dengan 6, 5 dikurangi 3 sama dengan 2/6 atau 1/3. Ini adalah bedanya. Kemudian di situ ada UN sama dengan 21. Saya tulis UN sama dengan A plus B kali N min 1 sama dengan 21/2. Demikian hingga saya masukkan A-nya 1/2 ditambah B-nya 1/3 dikali N min 1 sama dengan 21/2. Maka saya pindah setengahnya menjadi 1/3 N min 1 sama dengan 21 dikurangi setengah sama dengan 20/2. Saya bagi sama dengan 10. Satu per 3 kali N min 1 sama dengan 10. Maka N min 1 sama dengan, saya kalikan silang 30 ya. Nah, kemudian saya pindah N min 1, ini min 1 ini saya pindah ke sini. Jadi sama saja N sama dengan 31.
Oke, gitu. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Jika pada suatu barisan aritmatika memiliki U5 26 U5 dan U26 berturut-turut 4 dan 14, nilai U21 adalah, ntar saya posisikan dulu kertasnya ya. U5 dan U20 di sini. Nomor 3. Nomor 3 ini ya soalnya. U5 ditambah U5 sama dengan 4, sedangkan U25 sama dengan 14. U5 itu sama saja A ditambah 4B sama dengan 4. Kenapa 4B? Karena kan rumusnya N-1. Kalau N-1, kalau N-nya 5 berarti 5 kurangi 1 sama dengan 4 ya. Kemudian U25 sama dengan A ditambah 24B sama dengan 14. Saya kurangkan, A dikurangi A habis 4 dikurangi 24 min 20, B sama dengan min 10, B sama dengan min 10 per min 20 sama dengan setengah. Nah, yang diminta adalah U21 nya. Maka kita cari A nya terlebih dahulu. Masukkan aja ke dalam persamaan. A ditambah 4B sama dengan 4. Padahal B nya setengah. Maka A ditambah 4 kali setengah sama dengan 4. A ditambah 2 sama dengan 4. A sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi A nya 2, B nya setengah. Diminta U21. U21 sama dengan A plus 20B. A nya 2 ditambah 20 kali setengah. Ini bisa saya coret. 10 sama dengan 2 tambah 10 sama dengan 12. Ada ya di sini. Berarti A jawabannya. Kita masuk ke nomor yang keempat. Saya naikkan terlebih dahulu. Yang keempat. Diketahui suatu barisan aritmatika mempunyai suku ke-7 dan suku ke-13 berturut-turut 31 dan 55. Suku ke-33 dari barisan tersebut adalah Oke, kita tuliskan saja. Suku ke-7 berarti U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 31. Kemudian suku ke-13 U13 sama dengan A ditambah 12B sama dengan 55. Tinggal kita kurangkan, min 6B sama dengan 55 dikurangi 31 ya. Ini sama saja min. Ini 4. Ini 2. Berarti B sama dengan min 24 dibagi min 6 sama dengan 8. B nya sama dengan 8. Kemudian kita bisa nyari A nya dari sini. A plus 6B sama dengan 31. Kalau B nya 8, otomatis A ditambah
A ditambah 6 kali ini kok 8 toh. 24 dibagi 6 itu 4 ya. A ditambah 6 kali 4 sama dengan 31. A sama dengan 31 dikurangi 24. A sama dengan 7. Sedangkan yang diminta adalah suku ke-33. Jadi U33 sama dengan A ditambah 32B, A-nya 7 ditambah 32 dikalikan B-nya 4, berarti sama saja 7 ditambah 128 sama dengan 135. 135 adalah yang C ya. Oke, untuk yang nomor 5, diketahui 2x, 4x plus 1 dan 14 merupakan 3 suku pertama suatu barisan aritmatika. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, nah, kita lihat hubungan dulu. Jadi diingat, manakala ada sebuah bilangan aritmatika, jika bilangannya 3 buah bilangan aritmatika berurutan A, B, C, itu berlaku 2B itu sama saja A tambah C. Itu yang harus teman-teman ingat. Nah, sekarang kalau A-nya saya tuliskan 2x, 4x tambah 1, 14. Ini tinggal kita manipulasi aja. A-nya ini, A-nya masukkan sini, B-nya sini, C-nya sini. Jadi persamaan menjadi 2 dikalikan 4x ditambah 1 sama dengan 2x ditambah 14. Jadinya 8x ditambah 2, ini dikalikan 1 per 1 ya, ditambah sama dengan 2x plus 14. Pindah ruas, 8x min 2x sama dengan berapa nih jadinya? 14 kurangi 2. Maka 6x sama dengan 12. X sama dengan, tinggal dibagi 6, tinggal 2. Jadi X-nya 2. Maka saya bisa tuliskan di sini, kalau 2x, 4x plus 1, 14, maka bilangannya adalah 4, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9, 14. Nah, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 9 kurangi 4 sama dengan 5. Padahal yang diminta adalah suku ke-10, berarti U10 sama dengan A ditambah 9B. Sama saja 4 ditambah 9 kali B, 9 kali 5, 45. Sama dengan 49. Nah, jawabannya adalah 49. Oke, seperti itu ya. Untuk pembahasan yang nomor 5-nya, kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Oke, nomor 6 di sini dikatakan jika bilangan 4x, y, 14,5, R membentuk barisan aritmatika, nilai R adalah, nah, kita lihat hubungannya saja. Hubungannya itu bagaimana? Hubungannya adalah, saya tuliskan di sini 4,x, y, 14,5
R. Nah, ini sebagai A, ini sebagai A plus B, karena aritmatika ya. Ini sebagai A plus 2B, ini sebagai A plus 3B, ini sebagai A plus 4B. Karena dia berupa barisan aritmatika. Maka ada persamaan. Jika A-nya 4, maka A plus 3B-nya kan 14,5. Maka saya tulis A plus 3B sama dengan 14,5. A-nya 4 ditambah 3B sama dengan 14,5. 3B sama dengan 14,5 dikurangi 4 sama saja 10,5 ya, atau 21/2. Nah, yang ditanyakan adalah R-nya. Maka saya bisa mencari R, karena R itu kan 4, A plus 4B. Maka saya tulis R sama dengan A plus 4B, tinggal saya masukkan A-nya 4 ditambah dengan 20. Sebentar, ini belum selesai ya. Ini masih 3B ini. 3B sama dengan 21/2. Ini saya bagi, tinggal 7. B sama dengan 7/2. Nah, A ditambah 4B, 4 dikali 7/2, ini tinggal 2, berarti sama dengan 4 ditambah 14, sama saja 18. Jadi nilai R-nya adalah 18. Kita coba lihat ya. Nah, ini pilihannya. Sebentar. Ini untuk pilihannya. Ada ya 18 di bagian D. Kita lanjut ke nomor yang ke-7. Yang nomor ke-7. Nomor 7, diketahui suku tengah dari suatu barisan aritmatika adalah 37. Suku terakhir dan suku ketiga dari barisan tersebut berturut-turut 62 dan 22. Banyak suku dari barisan tersebut adalah, nah, kita pertama tentukan dulu, di situ diketahui UT ya, atau suku tengah. UT itu sama saja A ditambah UN. Sedangkan suku tengahnya 37, maka A ditambah UN, karena suku terakhirnya adalah 62. Maka A sama dengan 37 kurangi 62. Sama saja. UT itu 2 kali ya, 2 kali. Nah, ini saya salah ini. 2 kali 37 itu adalah 74 dikurangi 62. A sama dengan 12. A-nya 12. Selanjutnya kita bisa mencari U3-nya. Karena di situ bedanya dari U3. Karena di sini diketahui U3. U3 itu sama saja A ditambah 2B sama dengan 22. A-nya 12 ditambah 2B sama dengan 22. Maka 2B sama dengan 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Maka B sama dengan 10/2 sama dengan 5.
Nah, yang ditanya adalah banyak suku dari barisan tersebut. Untuk mencari banyak suku dari barisan tersebut, kita berpikirnya adalah dari rumus jumlah. Karena yang diketahui tadi UN 62. UN sama dengan N per 2 dikalikan dengan berapa tadi suku terakhirnya? Suku terakhirnya ya, bukan pakai N per 2, bukan pakai rumus jumlah, sorry. UN sama dengan A plus B kali N-1 sama dengan 62. A nya 12 ditambah bedanya 5 kali N-1 sama dengan 62. 5N-1 5N-5 sama dengan 62 dikurangi 12. 5N sama dengan ini dikurangkan dapat 50. 5 nya pindah ke sini tambah 5. Kemudian 5N sama dengan 55 dibagi N sama dengan 11. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk yang nomor 8 ya. Di sini diberikan barisan bilangan 550, 505, 460, 415. Bilangan pertama pada suku yang bernilai negatif adalah, kita cari B-nya. Beda sama dengan tentu 505 dikurangi 550 ya. 505 dikurangi 550 sama dengan min 45. Nah, kita bisa menghitung ya. Misalkan kita pakai perkiraan aja. Jadi di sini kan suku yang pertama itu kan A kan sama dengan 550. Ini kalau misalkan dikurangi 45 kali 10 atau 450, itu kan berarti masih 100. Dikurangi 45 kali 2, itu kan ini 10 ya. Ini masih suku, nanti sukunya masih positif ini 100 ini. Biar suku pertama negatif, kalau dikurangi 90 nanti masih 10, masih positif. Berarti mestinya dikurangi 45 kali 3, 135. Dikurangi adalah min 35. Jadi bilangan pertama pada suku yang bernilai negatif adalah 3 min 35, yang E. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor yang 9. Nah, nomor yang ke-9 di situ dikatakan diberikan barisan bilangan turun min 2, min 8, min 14. Rumus suku UN-nya adalah, nah ini mestinya mudah ya. Karena A-nya diketahui min 2. Bedanya min 8 min 2 sama dengan min 8 plus 2 min 6. Nah, diminta untuk mencari rumus suku UN. Berarti UN sama dengan A plus B kali N-1. A-nya min 2 ditambah B-nya min 6 dikali N-1. Sama saja, min 2 min 6N plus 6. Itu sama saja, 6 tambah min 2 adalah 4 ya, dikurangi 6N. Nah,
Ternyata ini jawabannya ya, 4 dikurangi 6N. Nah, ternyata di dalam pilihan bentuknya adalah lain. Nah, kalau seperti ini jangan sekiranya teman-teman langsung buru-buru, wah ini tidak ada jawabannya, tapi diteliti dulu. Ini sebenarnya kalau kita operasikan saja, misalkan ini ya, 4 ditambah 6N dikali 6 kali min 30. Itu nanti jadi 4 min 30. Ini bukan jawaban. Ini juga bukan jawaban. Ini juga bukan jawaban. Sudah kelihatan polanya ini. 2 min 3 kali min 1. Min 3 kali min 1 itu adalah plus 3. Berarti depannya 2 tambah 3, 5. Ini juga bukan jawaban. Ini 1 min 3 kali min 1. Min 3. 1 min 3 itu min 2. Ini juga bukan jawaban karena yang dibutuhkan adalah 4. 1. Nah ini kalau saya jabarkan ya. Ini berarti sama saja 1 plus 4 min 6N. Nah, ini kalau kita tambahkan, ini 3 ya. 3 1 ditambah 3 dikurangi 6N. 1 tambah 3 4, berarti 4 min 6N. 4 min 6N. Jadi jawabannya yang E. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman, kalau misalkan menjumpai soal yang seperti ini ya, jangan buru-buru langsung disimpulkan, wah ini nggak ada jawabannya, tapi diteliti lagi. Oke, gitu kita lanjut ke yang nomor 10. Oke, yang nomor 10 ya. Yang nomor 10. Di situ dikatakan ukuran segitiga, sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmatika. Jika luas segitiga tersebut sama dengan 486 satuan luas, keliling segitiga tersebut adalah, nah, segitiga, karena segitiga siku-siku itu membentuk sisi deret aritmatika, saya misalkan dulu sisinya adalah A min B, A dan A plus B. Maka karena sisi luas yang diminta adalah luas ya, luas segitiga tentunya adalah setengah dikalikan A min B dikalikan A sama dengan 486. Maka A kuadrat min AB sama dengan 972. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ini kan membentuk deret segitiga siku-siku. Deret segitiga siku-siku itu berlaku jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama saja dengan kuadrat sisi miringnya. Jadi bisa saya tuliskan, ini persamaan satu dulu ya. A min B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Jadi A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah ini mohon jangan lupa ya, karena ini adalah rumus dasarnya. Jadi kiri kanan ada A kuadrat plus B kuadrat, berarti ini saling menghilangkan. Maka saya bisa tulis B kuadrat sama dengan, ini saya bawa ke sini aja ya. Ini yang dicoret, ini masih ada ini. Jadi A kuadrat hilang sama ini, B kuadrat hilang sama ini, masih A kuadrat ini. Saya pindah ke kiri, berarti A kuadrat min 2AB min 2AB sama dengan 0. A kuadrat min 4AB sama dengan 0. A nya saya keluarkan, A min 4B sama dengan 0. A sama dengan 0, A sama dengan 4B. Nah, A nya saya substitusikan ke
persamaan ini. A-nya saya substitusikan ke situ ya. Jadi 4, saya tulis ulang dulu. AB sama dengan berapa ini? Nah, ini saya substitusikan ya. 972 A-nya 4B kuadrat min A kali 4B berarti 16B kuadrat dikurangi 4B kuadrat 972. Maka 12B kuadrat sama dengan 972. Saya ke ataskan ya. Maka B kuadrat 972 dibagi 12 sama dengan 81. B sama dengan akar 81 sama dengan 9. Sedangkan tadi A sama dengan 4B sama dengan 4 kali 9, 36. Yang ditanya padahal kelilingnya. Sebenarnya keliling itu suatu hal yang mudah, jadi tinggal deretannya tadi. Karena sisinya adalah A min B ditambah A plus B. Nah, ini kan bisa hilang. Maka keliling sama dengan 3A sama dengan 3 kali 36 sama dengan 108. Jawabannya adalah yang B. Ini ya. Seperti itu. Gitu. Jadi mohon diingat lagi mengenai segitiga. Kalau konteksnya nomor 10 ya, mengenai konteks segitiga siku-siku atau dalil Pythagoras yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, gitu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.